Jadi, yang belum warga desa ketahui jika ada warga masyarakat yang hidupnya masih prasejahtera atau miskin atau kurang mampu, tetapi datanya tidak masuk di dalam DTKS, maka sampai hari kiamat pun tidak akan dapat bantuan sosial. Halo warga, Assalamualaikum. Banyak sekali komentar di channel YouTube Desa Maju Makmur ini yang mengatakan bahwa penerima program PKH dan BPNT, atau lebih luas lagi penerima bantuan sosial dari pemerintah, banyak yang salah sasaran. Banyak di antara penulis komentar itu menyebutkan bahwa rata-rata hal ini terjadi karena adanya monopoli perangkat desa, di mana yang dapat bantuan program PKH dan BPNT ini adalah keluarga perangkat desa atau keluarga dari Pak RW ataupun Pak RT saja. Apa benar demikian? Simak terus video ini, namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga senantiasa mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Yang perlu warga ketahui bahwa program Keluarga Harapan atau PKH dan BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai ini yang di dalamnya ada program Indonesia Pintar atau PIP dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP-nya dan program Indonesia Sehat dengan Kartu Indonesia Sehat atau KIS adalah semua jenis bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, yang namanya dan data lainnya tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, atau yang dulu disebut dengan Basis Data Terpadu atau BDT. Bahkan seseorang yang namanya sudah masuk dalam DTKS saja, bantuan yang diberikan itu tetap harus disesuaikan dengan peringkat kemiskinannya. Peringkat kemiskinan ini disebut dengan istilah desil kemiskinan. Terdapat 4 desil kemiskinan di dalam DTKS dengan rincian sebagai berikut. Pertama adalah desil 1. Desil 1 adalah peringkat paling rendah, di mana keluarga penerima manfaat yang masuk desil 1 ini akan berhak mendapatkan program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Berikutnya desil 2. Keluarga penerima manfaat yang masuk dalam desil 2, maka keluarga tersebut berhak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Sedangkan yang masuk desil 3, bantuan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat adalah Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Dan terakhir, desil 4, yakni peringkat yang paling akhir, maka bantuan sosial yang diterima oleh keluarga penerima manfaat adalah Kartu Indonesia Sehat atau KIS saja. Jadi, yang belum warga desa ketahui jika ada warga masyarakat yang hidupnya masih prasejahtera atau miskin atau kurang mampu, tetapi datanya tidak masuk di dalam DTKS, maka sampai hari kiamat pun tidak akan dapat bantuan sosial. Terus, bagaimana jika kita mendapati ada keluarga prasejahtera atau miskin, supaya bisa mendapatkan bantuan tersebut? Maka warga tersebut perlu dibantu untuk bisa masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Caranya adalah dengan melakukan mekanisme pemutakhiran mandiri atau MPM, yaitu dengan mendatangi pihak perangkat desa supaya namanya bisa diusulkan masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Usulan ini nantinya akan dimusyawarahkan di tingkat desa atau kelurahan dalam acara musyawarah desa atau musdes yang dipimpin oleh BPD. Jika usulan ini disetujui atau dikabulkan, maka warga tersebut datanya akan disampaikan ke bupati atau wali kota.
Namun usulan yang sudah sampai ini pun harus diverifikasi lagi kebenarannya. Jika memang benar, maka yang bersangkutan bisa dimasukkan dalam DTKS. Namun jika tidak, usulan ini akan ditolak. Jika data tersebut sudah final, sudah baik, sudah fix, baru dikirim ke Kementerian Sosial. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah banyak usulan yang dikirim itu adalah usulan warga miskin baru. Sedangkan warga miskin lama yang namanya ada di DTKS tidak ikut diusulkan untuk dicoret meskipun kehidupannya sudah sejahtera. Sehingga yang terjadi adalah warga yang dapat bantuan sosial, orangnya itu-itu saja, padahal kehidupan ekonominya sudah membaik. Ini tentu sangat merepotkan pendamping PKH dan TKSK yang ada di lapangan karena masyarakat tentunya akan menuduh dan menuding bahwa datanya tidak adil. Sudah kaya kok tetap mendapat bantuan. Dan para petugas ini sering dijadikan bulan-bulanan oleh masyarakat. Padahal mekanisme pemutakhirannya sudah dilakukan oleh SDM PKH maupun TKSK. SDM PKH secara rutin melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi terhadap keluarga penerima manfaat atau KPM PKH-nya. Ketika ada keluarga penerima manfaat atau KPM yang sudah terlihat kaya, maka keluarga penerima manfaat tersebut diminta untuk mengundurkan diri dari PKH. Proses ini disebut dengan istilah graduasi mandiri. Sikap ini sungguh mulia karena keluarga penerima manfaat atau KPM PKH tersebut memiliki jiwa yang besar untuk melepaskan bantuan yang selama ini dia terima. Namun sebaliknya, bagi keluarga penerima manfaat atau KPM PKH yang sudah sejahtera tapi bermental miskin, ini pasti akan ditolak. Siapa sih yang mau kehilangan sejumlah bantuan sosialnya yang selama ini dia terima? Menghadapi sikap demikian, ada satu cara lagi yang bisa dilakukan oleh SDM PKH, yaitu mengusulkan ke Dinas Sosial supaya keluarga penerima manfaat tersebut dikeluarkan dari PKH berdasarkan program PDSE. Pemutakhiran PDSE adalah pemutakhiran data lengkap terhadap seluruh elemen data yang ada pada DTKS dan dilakukan setiap tahun untuk KPM yang usia kepesertaannya mencapai 6 tahun. Dinas Sosial akan membuat surat dinas dan dikirim ke Kementerian Sosial supaya keluarga penerima manfaat atau KPM yang sudah sejahtera dikeluarkan dari PKH. Keluarga penerima manfaat PKH ini juga bisa dikeluarkan dari PKH jika dia tidak mematuhi aturan atau kewajibannya selama menjadi peserta PKH. Apa saja kewajiban keluarga penerima manfaat PKH ini? Kewajiban keluarga penerima manfaat PKH banyak sekali. Beberapa di antara kewajibannya adalah KPM PKH harus rajin membawa anak balitanya ke posyandu, menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadirannya adalah 85% di setiap bulannya. Belum lagi harus mengikuti kegiatan P2K2 yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Jika tidak hadir, bisa kena sanksi berupa penundaan bantuan sosial hingga dicoret sebagai keluarga penerima manfaat program PKH. Apakah ini terasa kejam? Ini sesungguhnya bukan kejam, tapi namanya sebuah program harus punya aturan yang dijalankan dengan tegas, supaya program tersebut bisa semakin baik. Lantas, apa yang harus dilakukan masyarakat menyikapi hal ini? Jika masyarakat menjumpai hal yang tidak sesuai di lapangan, masyarakat bisa melakukan kontrol sosial, awasi program yang ada, kritik perangkat desa yang tidak mau pemutakhiran DTKS warganya. Jika ada keluarga penerima manfaat PKH atau bansos yang kehidupannya sudah sejahtera, segera laporkan ke pendamping PKH atau TKSK. Temui mereka di kantor kecamatan, berikan data-data warga yang dimaksud. Hal ini akan sangat membantu pihak-pihak di atas dalam pemakaian datanya. Tanpa peran dari masyarakat, program ini tidak akan berjalan dengan sempurna. Jadi, stop untuk menuding bahwa hanya keluarga perangkat desa, keluarga Pak RW, keluarga Pak RT yang dapat bantuan sosial PKH dan BPNT ini. Namun, warga juga punya peran dan andil besar untuk mewujudkan bahwa keluarga penerima manfaat bantuan PKH dan BPNT ini
adalah keluarga yang memang seharusnya menerima. Caranya adalah bagaimana orang-orang yang seharusnya menerima didorong supaya masuk di DTKS, dan bagi warga yang sudah mampu untuk bisa dikeluarkan dari program ini dengan cara-cara yang sudah disebutkan di atas. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga informasi tadi bermanfaat buat warga semua. Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini, manakala warga bukan anggota PKH yang ingin mendaftar menjadi anggota PKH. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like and share. Salam Desa Maju.